Dua mata pelatihan terakhir adalah pengamanan preemptif dan preventif. Sudah masuk inti itu. Ya, sebetulnya intinya ini nanti bagaimana nanti peserta bisa melakukan teknik pengamanan baik secara preemptif dan preventif. Sebetulnya secara umum ada 3 ya teknik pengamanannya, preemptif, preventif, dan represif. Itu bahasanya bahasa asing itu Pak. Ya, coba mungkin gambaran awalnya. Bahasa Indonesia seperti apa itu? Ya, kita dalami. Ya. Jadi tadi ada 3 ya, preemptif, preventif, dan represif. Preemptif itu adalah sebetulnya kalau kita nama lainnya menutup niat preemptif. Jadi kadang-kadang ada di masyarakat yang memang dia cenderung pengennya tuh mencuri, merusak gitu ya. Ada niat ya. Ada niat. Nah, itu biasanya karena kesadaran mereka rendah. Ya. Nah, kegiatan preemptif ini bagaimana orang yang tadinya berniat untuk mencuri, merusak atau mengambil sesuatu dari hutan ya yang dilarang menjadi hilang niatnya. Ya, jadi mereka istilahnya lebih sadar. Nah, ini kegiatan preemptif ini biasanya dalam bentuk penyuluhan, ya, sosialisasi, anjang sana, ya. Kemudian pemasangan apa namanya? Banner yang kemudian, untuk kesadaran, kesadaran. Ya. Bahkan masyarakat sebenarnya secara apa namanya? Informal juga sudah banyak melakukan, misalnya ngobrol begini ya, ngobrol warung kopi, ya. Kemudian ngobrol-ngobrol tentang kawasan hutan. Apa saja tantangannya, bagaimana itu sudah bagian dari kegiatan preemptif ya. Intinya bagaimana menutup niat mereka yang tadinya mau mencuri, kemudian menjadi tidak melakukan. Pantesan kalau saya lihat di kawasan hutan itu suka ada itu dilarang masuk kawasan hutan tanpa izin. Nah, mungkin itu preemptif ya. Itu bisa ya, jadi termasuk papan informasi mungkin. Menurut undang-undang ini tidak boleh melakukan apa di kawasan hutan gitu ya. Lihat, jadi langsung takut ya, nggak jadi saja. Betul, itu bentuk-bentuk kegiatan preemptif ya, atau peningkatan kesadaran, itu lebih mudah untuk membahasakannya ya. Peningkatan kesadaran masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan preemptif ya, pengamanan hutan secara preventif. Jadi preventif ini adalah nama lainnya menutup kesempatan. Jadi ketika seseorang misalnya niatnya kekeh ya, walaupun sudah diceramahi, diajak diskusi, dikasih banner-banner pengumuman, kekeh dia atau dia masih tetap keinginan untuk mencuri, maka kita harus batasi kesempatannya. Nah, itu namanya kegiatan preventif. Ya, jadi orang-orang yang tetap berniat, wah ini masih berniat juga, sudah dia mencoba dikasih kesadaran, masih juga berniat, maka itu kegiatan itu adalah preventif, menutup kesempatan dia untuk melakukan atau merusak hutan. Ya. Ini misalnya umumnya penjagaan ya, kegiatan-kegiatan penjagaan, karena di tempat-tempat yang mungkin pintu atau akses masuk ke kawasan, mungkin dibuat pos di sana, nah itu penjagaan. Di tempat kalau penjagaan, ada juga istilahnya patroli. Nah, patroli itu juga untuk menjaga atau menutup kesempatan dari para perusak atau pencuri di hutan ya, dengan melakukan perjalanan ke arah tempat-tempat tertentu ya. Nah, panjang perjalanan itu dia berjalan, nah itu adalah patroli ya. Biasanya patroli ini diprioritaskan sesuai kerawanan tempatnya ya. Yang tadi kita juga bahas lebih awal. Itu adalah kemudian juga pemeliharaan pal batas ya. Pal batasnya kita lihat, kita pelihara, jangan sampai hilang itu tulisan-tulisannya ya. Atau jangan sampai rusak atau berpindah. Baik. Ya, karena ada juga di beberapa tempat ya. Ya, digeser-geser ya. Digeser-geser. Jadi tahu ya masyarakat mana batasnya. Ya, orang-orang yang mau melakukan tindak pidana itu udah tahu batas mana di luar kawasan hutan, mana kawasan hutan, itu salah satunya ya. Jadi awalnya punya niat, pas lihat ada petugas ataupun ada masyarakat lain yang jaga, akhirnya tidak jadi ya. Ya karena
menutup kesempatannya ditutup. Itu adalah kegiatan preventif. Nah ini juga akan kita praktekkan ya. Jadi teman-teman atau peserta akan melakukan kegiatan patroli sekaligus juga memetakan daerah rawan. Sama berjalan ke hutan ya, mudah-mudahan sih. Kalau ada hutan terdekat, biasanya kita masuk ke hutan ini, peserta. Ya. Dengan menggunakan alat GPS ya, alat penunjuk arah. Sama kompas. Ya, sehingga nanti ketika, jadi akhir pelaporannya itu terpadu, ketika patroli, kapan ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan, maka ditandain di lapangan, dan terakhir dicari titiknya di peta. Peta kerjanya, tadi di mana ketemu indikasi pelanggaran. Ya, misalnya ada yang penebangan ilegal atau perburuan burung misalnya, itu ditandai di lapangan dengan GPS, kemudian nanti dimuat di dalam peta kerja. Dan itu sebagai peta kerawanan juga nantinya ya. Itu akan menjadi pertimbangan dalam membuat peta kerawanan. Jadi saling berkaitan ya materinya itu ya. Antara patroli kemudian masuk lagi ke peta kerawanan gitu ya. Patroli juga mengikuti peta kerawanan yang sudah dibuat. Jadi satu kesatuan sebenarnya ya. Terus yang terakhir tadi? Nah ini sebetulnya sampai sana, cuma sampai hanya preventif. Oh, untuk masyarakat sampai preventif. Ini adalah domainnya penegakan hukum ya, Polhut atau PNS. Namun sebetulnya ada juga yang perlu kita perhatikan, masyarakat walaupun preemptif dan preventif, dalam satu kondisi tertentu dia bisa represif, menangkap. Ada contoh kasus misalnya? Nah itu dalam hal tertangkap tangan. Misalnya ketika masyarakat patroli ada nebang pohon, jelas-jelas itu pohon misalnya punya dalam kawasan hutan yang dilarang untuk ditebang, maka boleh menangkap. Boleh menangkap masyarakat ya? Karena itu itu adalah tertangkap tangan, tapi tentunya harus pertimbangannya matang ya. Jangan sampai masyarakat 2 orang yang nebang 10 orang. Itu nanti bunuh diri ya. Masyarakatnya yang ditangkap itu sama penebang itu nantinya. Cari masalah ya. Masyarakat nggak bawa apa-apa, namun si penebangnya bawa senjata tajam. Senjata lengkap itu lebih dihindari. Jadi analoginya gini, ketika misalnya kita kan bukan penegak hukum, tapi ketika kita masuk ke rumah ada orang ngambil TV, apa kita diamkan? Karena itu karena itu tertangkap tangan. Dia sedang melakukan tindak pidana. Jadi itu masyarakat siapapun berhak menangkap langsung, tapi kita harus pastikan dia dalam melakukan tindak pidana. Nah ini kategorinya juga ada beberapa. Yang pertama, ketika ditemukan dia sedang melakukan tindak pidana itu. Ketika ditemukan misalnya dia sedang menebang gitu ya. Artinya apa disebutnya itu? Kasat mata ya? Ya, kasat mata itu yang pertama, atau sedang ngambil burung misalnya. Itu jelas-jelas kan? Yang kedua, sesaat setelah dia melakukan ya, orang-orang meneriaki dia bahwa dia telah melakukan tindak pidana tadi. Jadi misalnya kita nggak lihat langsung, tapi tiba-tiba dia lihat lari, masyarakat meneriaki dia. Oh itu baru nubang pohon, maka kita boleh menangkap. Analogi di masyarakatnya di kehidupan biasa seperti itu juga kan. Misalnya ada orang lari, orang masyarakat bilang itu dia maling, kita boleh menangkap, tapi tidak boleh main hakim sendiri tentunya ya. Tentunya itu nggak boleh. Atau dia sedang membawa peralatan yang patut diduga membantu dia dalam melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya pohonnya sudah rebah, kita tidak melihat dia menebang pohon, tapi dia masih memegang gergaji atau kampaknya. Nah itu juga boleh ditangkap, walaupun kita tidak lihat dia menebang. Nah itu semua diatur di dalam KUHP, ada aturannya. Dan ini mirip sebetulnya dengan yang non kehutanan ya, karena KUHP itu umum. Jadi menangkap tangan itu tidak harus polisi atau penegak hukum, masyarakat siapapun bisa menangkap ketika dia melakukan tertangkap tangan. Tapi kalau gini Kang Asep, kasusnya nih,
Kita tahu ada kawasan hutan, di situ ada jalan, tahu-tahu ada mobil ya, bawa kayu. Nah, kita juga mencurigai ini kayu itu tidak mungkin diambil dari tempat lain nih. Dari kebun misalnya. Dari kebun nggak mungkin. Alat-alatnya tidak ada gitu. Nah itu bagaimana tuh? Apakah masyarakat punya kewenangan juga seperti itu? Ya. Itu kan baru kecurigaan ya. Kecurigaan. Kalau misalnya kita pasti dia dari kawasan hutan yang bukan jalan tembus ya, dia hanya hutan dan kayu itu kita yakin dari dari kawasan hutan itu, ya, masyarakat bisa. Tapi tentunya harus pertimbangan tadi. Kalau seorang misalnya ya menjaga kemudian menyetop itu menangkap mungkin tidak. Tapi kalau mungkin beberapa orang ya, kelompok masyarakat tahu itu indikasinya, kemudian kita kita cegat ya, kita tanya, itu bisa saja. Ya, itu boleh ya. Artinya mungkin masuk kategori sebetulnya kalau kalimatnya itu beberapa saat sih sebetulnya ya. Beberapa saat setelah yang patut dicurigai. Itu kalimatnya. Jadi kalau jadi masih masuk kategori tertangkap tangan juga itu ya. Ya, kalau misalnya pasti ya dia dari. Nah, itu memang sebatas itu represifnya. Kalau misalnya kita sekedar dapat informasi, kita masyarakat itu kemarin tuh nebang tuh. Yang nebang tuh si Pak B misalnya. Masyarakat lihat banyak, betul dia yang nebang. Itu kita tidak bisa langsung menangkap yang bersangkutan. Karena itu tidak tertangkap tangan. Ya. Jadi kuncinya di tertangkap tangan ya Kang Prama ya. Ya, jadi kalau itu ya kita laporkan kepada yang berwajib. Ya, kalau tertangkap tangan maka itu sudah dijamin KUHP. Ya. Ya bisa melakukan itu. Tapi ada yang menarik juga nih tadi saya catat itu. Walaupun masyarakat diberikan hak ya, kewenangan untuk melakukan tertangkap tangan, tapi harus mengutamakan keselamatan. Itu juga tadi harus itu, diperhatikan itu betul disampaikan ya. oleh Kang Asep nih. Karena kalau masyarakat sampai cedera, waduh berat juga, kasihan juga ya. Ya, jadi itu memang bahkan tidak hanya masyarakat sebetulnya. Ketika penegak hukum pun ketika dia menangkap, dia harus alasan keselamatan diri ya. Mempertimbangkan kekuatan istilahnya. Yang akan ditangkap itu berapa orang, senjatanya apa, dan kita pertimbangkan kekuatan sendiri. Jangan sampai konyol gitu ya. Betul. 2 orang melawan 10 orang, apalagi masyarakat. Masyarakat tentunya itu harus dipertimbangkan betul menangkap tangan. Kalau misalnya kita melihat dia tertangkap tangan, tapi tadi ya beresiko keselamatan, maka lebih baik melapor saja. Kalau misalnya masyarakatnya sedang patroli, kemudian menangkap banyakan menangkap tangan mungkin hanya 2 orang sedang menebang, maka itu bisa dipertimbangkan langsung ditangkap. Karena dari secara keselamatan aman lah gitu ya. Jadi memang betul Kang Brahma, itu harus satu yang harus dipertimbangkan adalah keselamatan. Kemudian mata pelatihan selanjutnya nih. Nah, sepertinya kalau zaman-zaman sekarang ini juga kegiatan-kegiatan itu mungkin bisa didukung dengan ini Kang Asep, dokumentasi. Jadi pada saat patroli segala macam merekam tindakan, supaya nanti kalau ada permasalahan bisa kita buktikan bahwa kita itu dalam posisi yang betul gitu. Betul. Jangan sampai nanti bukti-bukti dokumentasi penting. Malah masyarakat yang dianggap istilahnya bagian dari pelaku. Betul sekali Kang Prama. Nah, itu yang kita bekali masyarakat nanti. Memang ada istilahnya namanya itu penanganan pertama tempat kejadian perkara. Termasuk ketika menangkap tangan itu, jangan sekedar menangkap tangan, apa yang harus SOP, apa yang harus dilakukan itu ada. Apa yang harus dokumentasi langkah-langkahnya. Bagaimana mengamankan tersangka. Oke. Mata pelatihan selanjutnya mungkin yang terakhir itu sampai sana. Sampai sana terakhir. Jadi yang mata pelatihan intinya adalah selain dia dapat memetakan area rawan tindak pidana, juga mereka dapat melakukan pengamanan secara preemptif dan preventif. Ya, ini kalau saya melihatnya memang membayangkan ya kawasan hutan yang mungkin petugas juga memang agak
jarang ya untuk bisa sampai itu. Kayak tadi disampaikan 1.800 hektar. Ini kalau tidak dibantu dengan masyarakat ini tentunya akan semakin banyak hilang gitu ya, terdegradasi. Ini memang penting sekali sepertinya dan ya cukup menarik juga untuk mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pelatihan ini. Betul. Kalau ada masyarakat yang pengen pelatihan ini gimana ini caranya? Oh ya, ini sebetulnya biasanya kita tuh ada prioritas ya, artinya sudah di daerah mana saja sudah melakukan ya. Kemudian mana yang belum, dan ini juga tergantung wilayah pelayanan kita ya. Iya. Dan kebetulan mungkin BPLHK Bogor dulu yang sudah kita lakukan di 5 provinsi ya. Ya, tapi mungkin tidak semuanya merata ya. Yang belum mungkin masih banyak juga ya. Masih banyak ya. Dan barangkali juga tidak ada salahnya juga sih kalau misalnya ada masyarakat atau kelompok masyarakat menanyakan langsung ya. Ya mungkin termasuk di sini ya. Pak, kalau ada yang mau kita diskusikan, kita bisa tulis di kolom komentar. Betul. Nanti kita bisa tanggapi chat ya. Oh, iya. Kalau mau ikut pelatihan dari mana, bisa juga ikut di situ ya, daftar. Siapa tahu itu juga bagian dari informasi penting yang perlu, yang sementara ini kita belum mengetahui mana yang memerlukan atau tidak gitu. Termasuk untuk tahun ini ya Pak Prama ya. Tahun ini ada ya. Ini dan ini mungkin sebetulnya memang kita belum tahu juga ya lokasinya di mana ya. Jadi memang betul Pak Prama tadi, masyarakat penting terlibat ya, dan penting mengetahui itu. Termasuk hak-haknya ya, walaupun mungkin kalau secara individu mungkin agak berat ya. Nah, biasanya ada kelompok masyarakat, apakah itu Mitra Polhut, MPA ya. Nah, sebetulnya yang strategis yang penting sekarang adalah pemegang izin pemanfaatan. Nah, ini sangat diharapkan bisa ikut ya. Karena nanti ketika terjadi sesuatu pelanggaran di wilayahnya, maka yang ditanya itu berdasarkan Undang-Undang 18 itu pengelolanya kegiatan pencegahan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini jadi terutama kepada para pemegang izin ya pemanfaatan PS ya, perhutanan sosial. Ini sangat dianjurkan atau diutamakan untuk dapat mengikuti pelatihan. Artinya mudah-mudahan mereka menjadi lebih percaya diri karena ternyata melakukan pencegahan, kemudian melakukan penangkapan tertangkap tangan itu dilindungi oleh undang-undang terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut ya. Jangan sampai nanti kita malah disalahkan sama si pelaku gitu, itu yang dikhawatirkan. Dituntut balik gitu ya. Iya, ini kenapa nangkap saya gitu kan, apa kewenangannya. Baik, cukup mungkin Pak Prama ya. Iya, terima kasih nih, Prama, Kang Asep nih. Terima kasih atas segala informasi yang telah diuraikan tadi. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan pada podcast kesempatan kali ini memberikan sedikit pencerahan terkait dengan pengamanan partisipatif ya, community patrol ya. Mudah-mudahan sobat semesta sekalian bisa mengambil manfaatnya. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Dari saya sedikit ya. Untuk penutup silakan. Penutup, baik Bapak sobat semesta menghijau ya. Tadi apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan ya, atau mungkin ada yang salah dari saya ya. Sepengetahuan sobat semesta ada yang belum silakan silakan chat ada di kolom komentar. Ditulis saja, nanti kita coba tanggapi ya. Kami berharap apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi sobat semesta semuanya. Baik, kita tutup aja. Kang Prama ya. Terima kasih nih Kang Asep. Terima kasih Kang Asep. Terima kasih Kang Oik dan Kang Prama. Baik, jangan lupa juga sobat semesta semuanya untuk like dan subscribe nih. Udah jarang yang subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.